Halo guys, ketemu lagi di channel Raditya-Adi. Oke, gue udah lama banget nggak bikin video terbaru. Ya terakhir 3 minggu lalu itu gue buat in-depth room tour. Yang baru sekarang akhirnya gue baru bisa berkesempatan lagi membuat video terbaru. Dan ini adalah program baru dari channel Raditya-Adi. Oke, ini adalah video reaction gue untuk mengomentari atau berpendapat dari gadget-gadget yang baru aja launching di Indonesia. Yap, baru kemarin tanggal 16 Juni itu Realme langsung launching 4 gadget sekaligus. Yang dua adalah smartphone, yang duanya lagi adalah aksesoris gadgetnya. Ya, salah satunya adalah Realme X3 Super Zoom. Realme X3 Super Zoom ini adalah smartphone yang sudah levelnya flagship atau penerus dari Realme X2 Pro. Oke, untuk sebelum gue lanjut ke spesifikasinya, gue mau bahas dulu dari 3 lagi. 3 barangnya itu adalah Realme Narzo, itu smartphone juga, tapi berbeda dengan Realme yang sebelumnya yang biasanya dia pakai angka, sekarang dia pakai huruf. Dan ada Realme Buds Neo dan sama Realme Watch. Ya, 3 gadget itu ya mungkin gue bakalan buat video reactionnya juga, cuman kayaknya gue berfokus ke smartphone-nya aja dulu. Oke, lanjut, kita bahas spesifikasinya langsung. Realme X3 Super Zoom ini dia udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Ya, memang kalau di tahun 2020 ini chipset 855 Plus itu sudah ketinggalan ya, bukan ketinggalan sih, maksudnya sudah ada yang baru di 865 gitu kan. Tapi it's okay lah, itu masih bisa ditoleransi karena baru awal-awal ini 855 Plus itu hadir gitu kan. Dan 855 sebelumnya juga sudah dipakai di Realme X2 Pro yang gua rasa itu cukup sukses ya, karena memang itu udah chipsetnya HP flagship gitu. Oke, untuk dukungan baterainya sendiri itu di sini dia terbantu oleh 4200 mAh dengan VOOC Type-C dukungan 30 watts. Ya, sekali lagi 30 watts ini beda sama di Realme X2 Pro yang tahun 2019 kemarin launching. Dia tidak ada super VOOC, dia hanya VOOC biasa 30 watts. Dan ukuran displaynya sendiri itu 6,6 inch. Ya jangan lihat dari sini ya guys, karena ini gue buat sendiri, karena gue nggak beli HP-nya, jadi gue bikin aja sendiri. Yang kurang lebih seperti inilah modelnya. Ini ada Glacier Blue sama white, ya white apa gitu gue lupa. Dan untuk resolusinya sendiri tetap masih pakai Full HD Plus atau layar IPS yang tidak support dengan Super AMOLED atau AMOLED gitu kan. Tapi tunggu dulu, semua itu sudah didukung oleh 120 Hz frame per second. Ya, itu baru flagship. Karena kenapa? Di flagship lainnya atau kompetitor lainnya itu sudah mencapai 120 Hz frame per second. Oke, untuk lapisan kacanya ini sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan RAM-nya sendiri disematkan 12 GB serta memori internal itu 256 GB. Ya, itu memori yang sangat besar yang Realme bawa ke Indonesia. Cuman di sini tidak bisa untuk memakai memori eksternal, jadi hanya mentok di memori internal saja. Untuk spesifikasi kameranya, kamera Realme ini kamera utamanya adalah 64 megapiksel, kamera ultrawide-nya itu 8 megapiksel, lalu ada kamera periskop. Nah, periskop ini adalah yang kamera yang berbeda, tapi sudah banyak dipakai oleh flagship lainnya. Kebanyakan kamera periskop ini untuk pakai dari jarak jauhnya gitu kan, untuk mendekatkan suatu objek yang jauh, jadi kelihatan lebih dekat dan lebih fokus. Itu kenapa arti dari super zoom yang nanti kita akan bahas. Kamera periskopnya ini 8 megapiksel, sudah ada OIS. Nah, OIS itu apa? OIS itu adalah Optical Image Stabilization.
yang seperti di HP-HP flagship lainnya yang sudah ada OIS-nya. Cuman OIS-nya ini berguna hanya untuk mengambil objek yang jarak jauh tadi agar menjaga kestabilannya, karena untuk mode periscope ini biasanya dipakai untuk kalau untuk stereo mode itu seperti apa nanti kalian bisa cek di channel-channel YouTube lainnya yang membahas review dari X3 Super Zoom ini. Dan dia untuk zoomnya dia pakai hybrid, jadi nggak secara elektroniknya, tapi dia pakai sistem itu hanya mentok di 60 kali zoom saja. Dan ada lagi nggak ketinggalan adalah kamera makro yang 2 megapiksel. Ya, ini seperti HP Realme sebelum-sebelumnya yang sudah ada kamera makronya gitu. Dan untuk video recordingnya dia tetap Realme pakai yang namanya UIS atau Ultra Image Stabilization. Ya, itu udah gue bahas di Realme 6 Pro kemarin. Kalian bisa lihat reviewnya ada di atas ini. Oke. Dan support dari video 4K 30 fps, dia support juga 1080p di 30 fps dan 60 fps. Lalu dia juga support 720p di frame 30 fps atau 60 fps. Nah, untuk kamera depannya sendiri, sorry gua nggak bikin di depannya karena ini semuanya di belakang semua. Karena untuk kamera depannya itu adalah persis sama kayak Realme 6 Pro yang kamera depannya ada 2. Untuk kamera depannya sendiri, kamera utamanya 32 megapiksel dengan sensor Sony IMX616. Lalu untuk kamera kedua di kamera depannya itu 8 megapiksel yang semua support dengan UIS stabilization-nya itu dengan support 1080p 30 fps dengan 720p di 30 fps saja. Oke. Untuk pilihan warnanya tadi sudah gue sebutin, itu ada 2. Yang pertama ada Glacier Blue sama Arctic White. Ya, itu nama-nama semua yang ada di kutub utara. Oke. Kalau saya lihat dari video YouTuber lainnya yang sudah nge-review Realme ini, saya sendiri sih pribadi lebih suka yang Glacier Blue ya, karena corak yang kelihatan dibanding sama yang putih, yang Arctic White. Jadi kayak standar biasa aja, dan putihnya pun juga bukan putih yang bener-bener plek putih susu atau putih yang lainnya ya, atau putih kristal ya, bukan. Kayak putih-putih ada gradasinya sedikit sih kalau kena pantulan cahayanya gitu. Ya, tapi karena ini print-printan jadi nggak ada pantulan cahayanya guys. Cuman kalau untuk Glacier Blue dia memang kelihatan dari coraknya ini saja. Dan akhirnya di flagship ini yang sebelumnya memang tidak ada NFC, jatuh guys, untuk di mainan. Dia sudah ada NFC-nya, dan NFC-nya itu tidak di belakang bawah tengah ini, melainkan di posisi di samping kamera di tempat ini. Nah, jadi dia tidak di sini. Jadi kalau nempelin kartu atau apa, ngetap itu di samping kameranya. Cuman kalau saya membandingkan, saya lebih condong ke Realme X2 Pro. Kenapa? Karena yang saya butuhkan adalah super VOOC-nya. Ya, itu tadi saya udah bilang di awal kalau pengisian baterai ini hanya 30 watt saja. Sedangkan untuk Realme X2 Pro dia memakai super VOOC yang setengah jam saja itu sudah terisi dari 0 sampai 100%. Itu yang saya butuhin, dan itu menurut saya bagian dari sebuah flagship. Dan Super Zoom ini sebenarnya condongnya ke flagship bagian fotografi, ya itu yang saya harapkan. Karena kenapa? Dari namanya saja X3 Super Zoom, berarti memang memfokuskan untuk sebuah kamera. Jadi chipset yang kencang, chipset yang ngebut, dia untuk processing kameranya mungkin ya, itu menurut pandangan saya. Tapi strategi dari Realme ini sudah sangat tepat. Karena kenapa? Dari banyak kompetitor lain yang sudah membuat HP-HP flagship terbaru,
Realme pun juga langsung dan tidak tanggung-tanggung dia langsung mengeluarkan 4 gadget sekaligus. Ini adalah bukti serius bahwa si Realme ingin terus berinovasi dalam teknologi gadget. Untuk harganya sendiri, ya Realme ngebanderol di 7.999.000. Oke, mungkin itu aja video reaction saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di video ini. Dan terima kasih kalau kalian suka, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya. Dislike aja kalau kalian gak suka. Saya Raditya Adi pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.